Hai, jumpa lagi teman dengan kita semua di channel Mama Linda Cantik. Yeay. Nah, kali ini teman ya, ini permainan monopoli. Kita ada mau menjawab pertanyaan seorang teman ya. Nah, ini pertanyaannya dari Green Ninja Team ya. Maaf, ini baru sempat menjawab, ini sudah 3 minggu yang lalu teman ya. Nah, pertanyaannya seperti ini teman. Bang, aku masih nggak ngerti tentang kartu candi sama kartu yang ada persen. Nah, di antara dana umum dan kesempatan. Nah, ini saya juga masih bingung ya teman ya. Kartu candi itu seperti apa ya? Kartu candi yang ada di dana umum kesempatan. Nah, ini saya masih bingung teman. Di antara kartu kesempatan ini tidak ada yang tentang candi. Nah, mungkin teman Green Ninja Team ini nanti bisa komen lagi, bisa tanya lebih detail lagi ya. Kartu candi itu kartu apa ya teman ya? Saya kurang mengerti soalnya kalau kartu candi itu apa ya. Saya nggak pernah tahu soalnya sih. Nanti coba tolong komen lagi kartu candi itu kartu gimana ya teman ya. Nah, ini saya lanjut pertanyaannya di Ninja Team ini. Sama kartu yang ada persen di antara dana umum dan kesempatan. Nah, setelah saya lihat di antara tumpukan kartu dana umum dan kesempatan ini teman, yang ada persentase ini cuman ada di dana umum ini seperti ini teman ya. Ini bunyinya terima bunga 7%. Terima bunga 7% dari bank 25. Nah, ini nggak usah bingung ya teman ya. Ini langsung saja kita ambil, ini dia jumlahnya ini 25. Jadi nanti begitu ada, misalkan teman-teman ya, di kartu dana umum ini, di sini mana dana umum. Nah, misalkan berhenti di sini dana umum, terus diambil, set. Terus keluar kartu dana umum yang ini, terima bunga dari bank 7,5% ya, 25. Nah, ini maksudnya sebesar 25 rupiah ya. Nah, jadi 25 itu nanti teman langsung ambil dari bank. Nah, seperti itu teman ya. Ini 20 sama 5. Nah, ini nanti teman bisa ngambil langsung dari bank. Nanti bank akan memberikan ini 25 ini ya. Nah, seperti itu teman ya. Nah, kalau sudah selesai kartunya dikembalikan di tumpukan dana umum ya. Nah, lebih enak kalau ditaruh begini teman. Nah, seperti ini ya, ditaruh atas. Nanti kalau ini kan begini terus, nah begini terus. Nah, nanti kalau sudah sampai mentok dibalik lagi gini teman. Nah, seperti itu teman ya. Nah, jadi yang tadi sudah terjawab ya teman ya, kartu yang ada persen ya di antara dana umum dan kesempatan. Nah, kalau misalkan saya salah mengerti atau salah tangkap, nanti teman Green Ninja Team bisa tolong komen lagi ya, tanya lagi maksudnya kartu yang ada persen itu yang seperti apa. Soalnya saya mencarinya sih, menangkapnya sih seperti itu teman ya. Yang ada persennya cuman itu saja kartunya itu teman. Ya, sekarang lanjut di pertanyaannya Green Ninja Team ini. Sama guna rumah merah gimana bang? Nah, rumah merah di antara monopoli itu ya, permainan monopoli itu ada warna merah sama hijau teman. Ini merah, ini hijau. Nah, kalau hijau ini rumah memang teman ya, lambangnya rumah hijau. Sedangkan kalau merah, nah ini kita jangan menyebut lagi rumah ya, supaya membedakan dengan hijau ini kita sebutnya hotel ya, hotel. Jadi hijau rumah, merah hotel. Nah, seperti itu teman ya. Hijau rumah, merah hotel. Nah, jangan keliru ya teman ya. Nah, nanti di sini
kita lanjut lagi. Guna rumah merah gimana Bang? Misalkan ada yang kena rumah, kita bayar berapa mereka? Misalkan Indonesia sewa 2.500, terus segitu harga, atau apa kalau beli rumah jadi berapa? Misalkan di Indonesia kan beli 2 rumah jadi 3.000, jadi harga berapa sama guna rumah merah apa? Nah, itu tadi kita samakan dulu persepsinya ya. Hijau rumah, merah hotel. Nah, jadi yang dimaksud Green Ninja Team ini, rumah merah adalah hotel. Jadi misalkan ada yang kena, kita bayar berapa mereka. Nah, dia bermisalkan Indonesia ya, tapi di monopoli saya ini nggak ada Indonesia ya teman ya. Jadi yang ada itu Jakarta. Nah, di sini Jakarta. Kita ambil contoh Jakarta. Misalkan ya, kita kalau mau beli rumah, nah ini ya, ini pion kita, misalkan kuda ini, kita jalan setelah melempar dadu, kita jalan di sini, seret, ini Jakarta sudah punya kita, sudah ada hotel, sudah ada rumah. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada teman ya, kalau kita sekali berkunjung gini, hanya boleh membeli satu rumah ya. Jadi ini satu rumah, nanti kita berkunjung lagi baru boleh beli satu rumah lagi. Jadi nggak boleh langsung beli hotel, nggak boleh langsung beli 2 rumah atau 3 rumah walaupun kita punya uang. Nah, itu perlu diingat ya teman ya. Ini kan berkunjung, seret, berkunjung pertama kali lagi ya. Nah, itu kita mau beli rumah. Nah, di sini dilihatnya rumahnya teman ya. Di sini. Jangan lihat yang di atas ini ya teman ya. Ini untuk persewaan. Nah, yang di atas ini untuk persewaan. Jangan lihat yang di atas ini. Tapi kalau kita mau beli rumah, kita lihatnya itu yang di bawah. Harga satu rumah ya, yang di bawah sini ya teman ya. Harga satu rumah 200. Nah, di sini kalau kita mau beli rumah, ya di sini harga satu rumah 200. Nah, jadi kita beli rumah ini tambah satu rumah, seret. Nah, kita lalu bayar ke bank sebesar 200. Nah, seperti itu ya teman ya. 200. Nah, 200 kita dapat rumah satu lagi. Jadi rumah kita ada 2. Nah, seperti itu teman ya. Jadi kalau mau beli rumah, lihatnya di bawah sini. Ya. Di bawah ini untuk yang beli rumah. Kalau kita mau beli rumah atau mau beli hotel. Nah, gimana supaya kita bisa beli hotel teman? Nah, itu gampang saja. Ini misalkan kita seret, jalan lagi seret, mampir ke Jakarta lagi. Nah, kita tambah rumah lagi. Rumah kita ada 3. Gitu ya teman ya. Lalu jalan lagi kita seret, jalan sampai Jakarta lagi. Nah, kita beli rumah lagi. Rumah kita ada 4. Nah, 4 ya teman ya. Lalu kita jalan lagi, seret, sampai di sini, seret. Nah, kalau kita sudah punya 4 rumah ya, hijau ini 4 rumah, kita mau beli rumah lagi. Nah, itu masih di sini ya teman ya. Nah, harga satu rumah ditambah ini, harga satu hotel 200 ditambah 4 rumah. Nah, yang di bawah ini ya teman ya. Jadi harga hotel ini mahal teman ya. Di sini harga satu hotel 200 ditambah 4 rumah. Nah, kita lihat di atasnya ini harga satu rumahnya 200. Jadi 200 kan satu rumah. Nah, kita kalikan dulu 4 rumah di sini ya. Kalikan 4 rumah 800 ditambah harga satu hotel sendiri 200. Nah, jadi kalau kita mau beli hotel
kita harus keluar uang berapa teman? Satu hotelnya 200, 4 rumah tadi kita hitung 800. Jadi 200 ditambah 800 kita bayar 1000 ya. Kita bayar 1000 ke bank teman ya. Nah di sini. Tetap di bawah sini ini untuk kita kalau mau beli rumah atau mau beli hotel. Nah seperti itu teman ya. Lalu kalau kita sudah punya 4 rumah, nah jangan kita ditambahkan satu gini lagi, nanti terlalu banyak, terlalu panjang teman. Sampai 5 rumah, nanti masa 10 rumah gini panjang sekali teman. Tidak ya. Jadi kalau sudah 4 rumah, kita mau beli rumah lagi satu, nah itu kita harus beli hotel teman ya, nggak bisa beli rumah lagi. Kalau 4 gini ya, diingat-ingat 4 gini kalau mau beli rumah lagi itu harus beli hotel. Nah hitungannya seperti tadi, kita harus mengeluarkan uang 1000 bayar ke bank. Nah nanti yang 4 ini rumahnya kita kasih ke bank. Nah lalu kita punya hotel ya. Ini hotel ini yang merah ini ya teman ya. Itu bedanya tadi ya, hijau sama merah. Nah ini kita punya 2 hotel di Jakarta. Nah itu penjelasannya kalau kita mau beli ya, beli rumah atau beli hotel. Nah sekarang kalau ini ada apa tadi pertanyaannya, kalau punya Jakarta, punya Indonesia ya, dia bilangnya punya Indonesia sewanya 2.500 terus segitu atau segitu harga atau apa, kalau beli rumah jadi berapa. Nah jadi begini teman ya, kalau kita misalkan ya ada apa pemain lawan ya, nah pemain lawan yang misalkan jalan gini seret, lalu hinggap di Jakarta. Nah punya kita kan ya Jakarta yang sudah punya 2 hotel. Nah ini bisa pusing kepala dia teman ya. Kita lihat di sini ya, kita lihat di sini 2 hotel ya, apalagi kalau kita punya satu komplek teman ya. Satu komplek itu seperti yang dulu kita pernah jelaskan teman ya. Di sini satu komplek itu ini di sini. Ini di sini Jakarta ya, sama Canberra, ini satu komplek. Warnanya yang sama teman ya. Ini kebetulan Jakarta sama Canberra hanya 2 saja. Nah kalau ini ada 3 teman. Washington, Ottawa, Mexico City. Nah itu satu komplek. Seperti itu teman ya, satu komplek namanya. Kalau kita hanya punya salah satu, itu bukan satu komplek, tapi kita hanya punya satu saja. Ya. Kalau kita hanya punya Jakarta, kita hanya punya satu gini saja, bukan satu komplek. Kalau kita hanya punya Washington, kita hanya punya satu saja, bukan satu komplek ya. Walaupun kita punya Washington dan Ottawa, tapi kita nggak punya Mexico City. Nah itu kita nggak punya satu komplek ya. Satu komplek pengertiannya seperti itu teman ya. Jadi seperti ini, kalau kita hanya punya Jakarta ya, permisalkan ya, punya Jakarta, nah lalu ini ada pemain lawan yang jalan lalu hinggap di Jakarta. Nah ini baru kita lihat yang bagian atasnya ini teman. Nah persewaan ya, tanah saja 50, 1 rumah 200, 2 rumah 600, 3 rumah 1400, 4 rumah 1700, 1 hotel 2000. Nah ini lihat di atas ini teman ya, di atas ini. Nah lalu pemain lawan itu wajib membayar uang sewa ya. Nah ini kan namanya persewaan. Nah jadi pemain lawan wajib membayar kita uang sewa sebesar berapa. Nah ini dilihat, kita punya 2 rumah, sorry merah teman ya, merah itu hotel. Kita punya 2 hotel di Jakarta. Kita lihat di sini Jakarta persewaan ini ya teman ya, yang di atas ini persewaan 1 hotel 2000. Wow. Jadi kalau kita punya 2 hotel di Jakarta seperti ini, maka pemain lawan wajib membayar kita 2 kali 2000 ya.
Kenapa 2 kali? Karena kita punya 2 hotel, jadi dikalikan 2. Jadi pemain lawan wajib membayar kita 4.000. Wow, keren banget teman. Ya, 4.000. Wah, seperti itu teman ya. Nah, apalagi kalau kita punya satu komplek. Nah, satu komplek atau satu persil ya teman ya, kalau di sini istilahnya ya, maaf. Nah, di sini kalau memiliki satu persil sewanya 2 kali lipat. Nah, kalau memiliki satu persil sewanya 2 kali lipat ya. Tadi yang saya bilang komplek itu di sini istilahnya persil ya teman ya. Nah, sewanya 2 kali lipat. Wow, bayangkan teman ya. Tadi 2 hotel sudah 4.000. Kalau kita punya Canberra juga ya, kita punya Canberra ini satu komplek yang namanya satu persil. 4.000 dikalikan 2 teman. Nah, maka pemain lawan wajib membayar kita 8.000. Keren ya, 2 kali lipat, 2 kali 4.000. Seperti itu teman, luar biasa. Jadi kalau kita punya Jakarta dan Canberra sudah punya hotel, wah, itu kita bisa dikaya di permainan monopoli ini ya teman ya. Nah, seperti itu ya teman ya. Jadi itu maksud pertanyaan dari teman Green Ninja Team ya. Itu kalau kita punya rumah merah 2 hotel ya, atau satu hotel gini. Kalau satu hotel nggak perlu dikalikan 2 tadi hotelnya ya, cukup di 2.000 saja. Jadi kalau kita punya satu hotel saja, nah, itu maka akan dibayarkan 2.000 saja teman ya, karena hanya punya satu hotel ya, 2.000. Kalau kita punya satu persil atau satu komplek, nah itu barulah dikalikan 2. Jadi satu hotel tadi 1.000, satu hotel maaf 2.000 dikalikan satu persil, jadi 4.000 ya. Jadi seperti itu teman ya, jangan bingung ya. Jadi dilihat dulu jumlah hotelnya atau jumlah rumahnya ada berapa, lalu lihat di sini persewaan sini. Kalau kita punya satu rumah atau 2 rumah atau satu hotel, nah lihat di sini. Nah, kalau sudah ketemu misalkan satu hotel tadi 2.000, nah kita lihat kita punya berapa hotel. Nah ya, kalau satu hotel ya tetap 2.000. Kalau punya 2 hotel ya 2 kali 2.000 4.000 ya. Kalau kita punya 3 hotel, wow, keren banget nih teman. Kalau kita punya 3 hotel seperti ini ya, 3 hotel, jadi 2.000 kali 3 6.000. Wow, keren ya teman ya. Apalagi kalau kita punya satu persil ya, punya Canberra juga di sini. Nah, jadi 3.000 dikalikan berapa tadi? 6.000 kalikan 2 ya, karena ketentuan di bawah ini. Kalau memiliki satu persil sewanya 2 kali lipat. Nah, seperti itu teman ya. Jadi itu kita menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari teman kita Green Ninja Team ya. Seperti itu teman ya. Jadi guna hotel itu ya seperti itu, bisa mendapatkan uang sewa lebih banyak ya. Nah, jadi ini kita sudah selesai menjawab pertanyaan dari Green Ninja Team. Cuman hanya satu tadi yang saya nggak mengerti ya, tentang kartu candi itu kartu apa. Soalnya saya lihat di sini nggak ada candi, mungkin monopoli model lain ya. Atau coba nanti teman Green Ninja Team ini tolong komen lagi dan menjelaskan ya, kartu candi itu kartu apa. Soalnya saya lihat di itu bukan sini kesempatan sama dana umum itu nggak ada tentang candi ya teman ya. Nah itu yang saya nggak ngerti. Terus tadi kartu yang ada persennya itu juga kita sudah jelaskan ya. Semoga itu maksudnya yang kartu persen tadi ya, semoga ini tadi maksudnya. Nah, lalu rumah merah itu sudah kita jelaskan panjang lebar ya, tentang pembeliannya rumah,
pembeliannya hotel ya. Rumah merah itu jangan lupa maksudnya adalah hotel ya teman ya. Nah terus kalau ada pemain lawan yang hinggap yang mampir ya di persil kita, nah itu gimana menarik uang sewanya sebesar berapa, kita sudah jelaskan juga dengan lengkap ya. Nah semoga teman Granny Jatim bisa bisa dapat mengerti ya, memahami dari yang sudah saya jelaskan. Nah oke teman, kita selesai dulu ya. Jumpa lagi dengan kita di video berikutnya ya. Tetap di channel Mama Linda Cantik. Yeay, bye bye.